Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan keempat mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, kita membahas tentang macam-macam tujuan prinsip koperasi konvensional dan koperasi syariah. Di macam-macam koperasi konvensional terbagi menjadi empat, ada berdasarkan bidang usaha, berdasarkan profesi anggotanya, ada berdasarkan jenis komoditi dan berdasarkan daerah kerjanya. Di bidang usaha ada empat, contohnya koperasi konsumsi yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggotanya, apakah dalam bentuk beras, gula, minyak, dan lain-lain. Untuk koperasi produksi memenuhi kebutuhan anggotanya, misalkan benih, bibit, padi, dan lain-lain. Kemudian koperasi pemasaran, ini anggotanya sudah memiliki produk masing-masing, kemudian dibantu untuk memasarkan. Koperasi simpan pinjam ini yang paling banyak kita temui, eh, memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kebutuhan simpan pinjam atau kredit jangka pendek atau jangka menengah, yang biasanya pinjamannya juga kecil-kecil, tidak sampai besar. Kemudian koperasi berdasarkan profesi anggotanya, ada koperasi karyawan, tentunya di setiap tempat kerja biasanya ada untuk memenuhi segala kebutuhan karyawan. Kemudian koperasi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan Polri. Tentu di setiap satuan pasti ada. Kemudian koperasi PNS, koperasi nelayan, koperasi mahasiswa, koperasi kerajinan, dan koperasi veteran RI. Untuk jenis komoditi, berdasarkan jenis komoditi ada empat: koperasi ekstraktif, koperasi jasa, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajinan. Kemudian koperasi berdasarkan daerah kerjanya ada empat juga: koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Kemudian tujuan koperasi konvensional ada tiga. Yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota. Yang kedua, mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakatnya di sekitar koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ikut membantu tantangan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian prinsip koperasi konvensional ada 7. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun silakan untuk menjadi anggota, terbuka. Kemudian yang kedua, pembagian SHU sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota. Anggota biasa dibandingkan dengan anggota yang menjadi pengurus tentunya nanti berbeda untuk mendapatkan pembagian sisa hasil usahanya. Yang ketiga, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Tentu ada masing-masing pemberian balas jasa yang sudah diatur dalam ADART koperasi. Kemudian kerjasama antar koperasi juga untuk saling mengembangkan masing-masing koperasi dan saling memenuhi kebutuhan antar koperasi. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis. Jika ada pemilihan hak suara misalnya, juga satu orang juga memiliki hak yang sama dalam memberikan suara. Kemudian kemandirian koperasi ini yang juga terpenting, sehingga tidak tidak menggantungkan satu orang atau beberapa pihak, tapi sudah bisa mandiri. Kemudian pendidikan perkoperasian juga ada pendidikannya sendiri agar
prinsip koperasi tidak lepas dari itu. Untuk macam-macam koperasi syariah ada tiga, Baitul Tamwil, Baitul Ma'al, dan sektorial. Untuk Baitul Tamwil ini biasanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Biasanya juga bisa menyediakan pinjaman untuk kebutuhan mendesak bidang sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga menyediakan pembiayaan syariah bagi kebutuhan barang rumah tangga, modal, usaha, jasa keuangan lainnya. Untuk unit mal atau Baitul Mal ini mengelola dana sosial keagamaan dari anggota, calon anggota, dan masyarakat, kemudian diberdayakan, kemudian menjalin persaudaraan, dan mengembangkan kesetiakawanan sosial. Kemudian di sektor real ada layanan produk dan jasa non-keuangan. Untuk operasi usaha berdasarkan jenis usahanya, kecuali koperasi simpan pinjam, koperasi syariah ini dibentuk berdasarkan jenis usaha inti sebagai konsumen, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa, serta dapat membentuk unit usaha lainnya sesuai jenis lapangan usaha pada KLBI. Ini ada 22 mulai dari perdagangan retail, hotel dan restoran syariah sampai UMKM syariah. Kemudian tujuan koperasi syariah ada 6. Yang pertama, untuk mensejahterakan ekonomi anggota sesuai norma dan moral Islam. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Yang keempat, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keenam, turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian prinsip koperasi syariah ada 4. Yang pertama, kekayaan merupakan amanat dari Allah dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, umat manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang. Alhamdulillah sudah selesai. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.